Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sadari bersama masalah stunting di Provinsi Kaltara masih perlu mendapat perhatian. Karena meskipun angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,4%, di mana angka stunting di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar 27,5% menjadi 22,1% pada tahun 2022. Angka tersebut masih berada di atas prevalensi stunting secara nasional. Perjuangan kita tentu tidak mudah karena bila kita mengacu pada target prevalensi stunting nasional menjadi 14% dan target prevalensi stunting Kalimantan Utara menjadi 15,4% pada tahun 2024, serta melihat target Sustainable Development Goals di mana prevalensi stunting pada tahun 2023, saya ulangi 2030, sudah nol di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu kita masih harus bekerja ekstra. Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi pendanaan, pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Hadirin yang kami hormati, tidak hanya stunting, salah satu fokus perhatian kita dalam upaya mencapai Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera adalah bagaimana kita dapat menekan menurunnya angka kemiskinan. Ya, patut bersyukur karena kondisi angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 turun sebesar 0,23% dari 0,86% pada tahun 2021 dan menjadi 0,63% pada tahun 2022. Angka kemiskinan ekstrim tersebut lebih rendah dibanding angka kemiskinan ekstrim nasional sebesar 2%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keseriusan dalam rangka penghapusan kemiskinan. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi multi pihak dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Hadirin yang berbahagia, stunting bukan persoalan biasa, melainkan menyangkut masa depan kita. Karena anak-anak adalah generasi penerus, bagaimana Provinsi Kalimantan Utara dapat ikut serta mendukung tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya yakni anak-anak bangsa mengalami stunting. Kita tentunya menginginkan Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera dengan menyelesaikan kedua permasalahan yang menjadi bahasan kegiatan kita pada hari ini, dan oleh sebab itu melalui kegiatan ini seharusnya dapat kita maknai dengan baik sehingga menjadi penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Kalimantan Utara. Masuk dalam salah satu program nasional yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Oke, jadi stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Di sini kata kuncinya adalah dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan terjadi sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, tidak. Stunting dapat terjadi berbulan-bulan sebelumnya atau bahkan bertahun-tahun. Kita harus berikan gizi yang baik, yang cukup pada ibu hamil. Jangan sampai ibu hamil kita mengalami kekurangan gizi. Jangan sampai ibu hamil mengalami anemia. Karena hal-hal tersebut dapat berefek pada janin yang dikandungnya. Besok-besok resikonya akan menyebabkan stunting.
Kades. Ciri-ciri anak yang kurang gizi. Yang pertama, tumbuh kembang anaknya sangat lambat. Yang kedua, kurang protein. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Zat apa lagi masih kurang? Kemudian juga harus memenuhi MTASI, termasuk protein hewani. Cek, sepedanya dicoba dulu sama Pak Gu. Keren sepedanya, asik. Wahyu, terima kasih. Selamat, awas bangun sepeda training, awas.